Mengenal Dana dan fitur Pay Later. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Filbert, Anissa, Intan, dan Septian. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama Dana. Jadi, Dana ini adalah layanan keuangan digital yang sudah aktif di Indonesia sejak tahun 2018. Perusahaan ini dikelola oleh PT Espay Debit Indonesia Koe dan didirikan oleh Vincent Iswara. Kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Produk utama Dana itu kayak dompet digital, transfer uang, sampai bayar tagihan. Ini adalah ringkasan nilai pasar Dana di pasar modal Indonesia selama 3 tahun terakhir. Tahun 2023, total dana yang berhasil dihimpun sebesar 232 triliun rupiah. Lalu di 2024, jumlahnya naik jadi 259 triliun, bahkan melebihi target awal. Di awal 2025 sampai bulan Januari saja sudah terkumpul 12,3 triliun. Dan target tahun ini sekitar 220 triliun. Selain dari penawaran umum, reksadana juga terus berkembang. Per Agustus 2024, dana kelolaan reksadana sudah mencapai 841 triliun, naik sekitar 2% dari awal tahun. Kalau kita lihat dari sisi pasar saham, kapitalisasi pasar juga naik jadi 13.000 triliun lebih. IHSG bahkan sempat tembus rekor di angka 7.670. Yang menarik sektor keuangan mendominasi penghimpunan dana sekitar 36% dari total ini. Ini menunjukkan kepercayaan investor ke sektor ini cukup tinggi. Kesimpulannya, pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Kalau tren ini terus berlanjut, target 2025 kemungkinan besar bisa tercapai. Sekarang, kita bahas produk unggulan Dana, namanya Pay Later. Fitur ini memungkinkan kita beli barang atau jasa dulu, bayarnya nanti. Bisa bayar sekaligus di akhir bulan atau cicil. Dana bikin fitur ini kerjasama dengan Akulaku. Limit dan suku bunga. Kalau soal limit, Dana Pay Later kasih batas mulai dari 500.000 sampai 10 juta rupiah tergantung profil dan riwayat transaksi. Suku bunganya sekitar 0,99% per bulan, yang cukup rendah dibanding layanan yang lain. Manfaatnya banyak nih. Pertama, kalau kamu butuh dana darurat, bisa pakai Pay Later tanpa ribet. Kedua, bisa buat bayar pulsa, paket data, tagihan, bahkan belanja di merchant yang kerjasama sama Dana. Aktivitas juga gampang, cuma perlu verifikasi identitas dan info pendapatan. Selain itu, sering ada promo diskon dan cashback yang menarik. Kalau kelebihannya, Pay Later ini punya bunga yang rendah dan fleksibel karena bisa cicil atau bayar sekaligus dan pastinya terintegrasi dengan aplikasi Dana yang kamu pakai sehari-hari. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu belum semua orang bisa pakai fitur ini dan kalau nggak hati-hati bisa bikin kebiasaan berhutang yang nggak sehat. Terakhir, Dana jaga keamanan data kamu dengan sistem 2 faktor dan kode OTP. Fitur Pay Later juga bisa jadi media belajar buat kamu mengatur keuangan. Tapi ingat ya, limit Pay Later ini cuma buat transaksi di aplikasi Dana, nggak bisa dicairkan jadi uang tunai.